adalah gerak parabola. Bisa ya dilihat di layar kalian? Oke. Nah, gerak parabolanya adalah gerak dua dimensi. Jadi kalau orang tanya apa sih gerak parabola itu gerak dua dimensi. Jadi ada dimensi terhadap sumbu X dan ada dimensi terhadap sumbu Y. Oke, sekarang jelaskan dulu. Biasanya soal-soal gerak parabola ini soal tentang aplikasi gerak. Nah, baik itu geraknya jatuh atau geraknya naik. Nah, jadi kalau gerak parabola itu, mana tadi gerak parabola ya? Nah, cara mudah memahami gerak parabola itu, nah sekarang aku gambarkan bahasa ya, jadi aku gambarkan kembali cara mudah memahami gerak parabol. Ini suaraku kedengaran ya? Dan gambarnya jelas loh. Aku perkecil dulu ya. Set. Nah. Oke. Nah, jadi gerak parabola itu misalnya geraknya. Nah, ini misalnya tanah ya. Nah, jadi gerak parabola itu gerak setengah lingkaran, tapi lebih bagusnya itu disebut gerak dua dimensi. Jadi geraknya itu seperti ini, analisanya tuh sampai sini. Nah, jadi kita analisa tuh dari awal sampai sini aja dulu. Nah, habis itu di sini adalah posisi tertingginya. Posisi tertinggi, makanya dinamakan H maksimum atau tinggi maksimum. Nah, kenapa disebut gerak dua dimensi? Karena gerak parabola ini bisa dianalisa terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, itu kenapa disebut dia gerak dua dimensi, karena bisa dianalisa terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, apa saja sih yang harus dianalisa di gerak parabola ini? Nah, yang pertama adalah kecepatan awal. Karena gerak parabola itu, nah ketika landas ini, ketika dia mula dia terbang, di sini ada V0-nya, kecepatan awalnya. Kalau ada kecepatan awal, jadinya gerak. Jadi para benda itu ketika dia mau gerak parabola pasti ada kecepatan awalnya. Kalau ada kecepatan awalnya, kada jadi bergerak dia. Nah, kecepatan awal di sini adalah kecepatan maksimumnya. Karena kecepatan lepas landas itu adalah kecepatan maksimum benda. Dan kecepatan di sini sama dengan kecepatan dia di sini, jatuh di sini. Nah, jadi yang pertama, variabel pertama yang kita analisa dari gerak parabola adalah kecepatan. Kecepatan awal, tepat menjadi kecepatan awal. V0. V0 itu kecepatan awal ya. Nah, tapi karena dia dua dimensi itu maksudnya terhadap dianalisa terhadap sumbu X dan dianalisa terhadap sumbu Y. Sehingga V0-nya V0 terhadap sumbu X dinamakan V0X dan kecepatan awal terhadap sumbu Y dinamakan V0Y. Nah, di sini dia digabungnya gitu. Kalau aku pecah dulu, aku bagi. Nah, jadi ini adalah kecepatan awal. Kecepatan awal ini tidak dipengaruhi oleh waktu. Just cuma kecepatan lepas landas. Tapi harus dianalisa terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sehingga ada V0X, ada V0Y. V0X itu nilainya adalah V0 dikali cos theta. Apa itu cos? Dalam gerak parabola, karena dia gerak setengah lingkaran, dia membentuk sudut terhadap tempat dia landas. Anggaplah theta sudutnya. Atau biasanya disebut orang sudut elevasi. Nah, gitu. Nah, begitu juga V0Y. V0 sin theta. Nah, ini kecepatan awal. Kecepatan awal. V0 atau kecepatan awal. Nah, selain kecepatan awal, ada lagi kecepatan pada saat tertentu. Nah, jadi ada dua kecepatannya. Ada kecepatan awal, ada kecepatan pada saat tertentu. Nah, jadi kalau kecepatan pada saat tertentu, dinamakan V aja. V. Tapi V-nya karena tadi dua dimensi, ada terhadap sumbu X, ada terhadap sumbu Y. Nah, karena dua dimensi.
Tadi kan V0 dua dimensi, ada V0 X, ada V0 Y. Nah, sekarang ada V terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Cuman kalau sudah V aja, ini adalah kecepatan pada waktu tertentu. Nah, kalau ini kan kecepatan awal. Kecepatan awal ini tanpa ada waktu. Pokoknya kecepatan di landas. Nah, kalau ini adalah kecepatan yang dipengaruhi oleh waktu tertentu. Hanya saja, kecepatan pada sumbu X nilainya tuh sama dengan kecepatan pada sumbu sama dengan kecepatan awalnya, sehingga kecepatan pada waktu tertentu pada sumbu X itu sama dengan V0 cos theta. Nah, tapi kalau terhadap sumbu Y, V0 sin theta dikurang G itu gravitasi dikali waktu. Nah, jadi yang di atasnya adalah kecepatan awal, yang ini adalah kecepatan pada waktu tertentu. Kecepatan pada waktu tertentu atau T. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, V0 itu anaknya di sini, kecepatan waktu tertentu itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa terserah. Bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya kecepatan pada waktu tertentu. Tapi kalau V0 tadi andaknya di sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada dua buah variabel sudah yang kita analisa. Pertama, kecepatan awal. Yang kedua adalah kecepatan pada waktu tertentu. Yang ketiga adalah posisi atau jarak lah. Posisi atau boleh juga koordinat. Kenapa disebut koordinat? Karena terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Koordinat. Nah, boleh kamu sebut posisi, boleh kamu sebut koordinat, boleh juga kamu sebut dengan jarak. Jarak artinya karena dua dimensi, berarti jaraknya jarak mendatar dan jarak vertikal. Nah, posisi terhadap sumbu X dinamakan X saja. Posisi terhadap sumbu Y dinamakan Y saja. Nah, ini adalah satuan panjang, meter. Nah, jadi ketika orang tanya posisi terhadap sumbu X, caranya gini. V0 cos theta dikali T. T itu waktu ya. Kalau terhadap sumbu Y, V0 sin theta dikali T. Tapi dikurang setengah G T kuadrat. Nah, ini adalah posisi atau koordinat pada waktu tertentu. Kalau X adalah posisi mendatar, jadi X ini yang mendatar atau horizontal ya. Mendatar atau horizontal. Nah, kalau ini adalah yang vertikal atau tegak. Nah, sudah ada 3 variabel dalam gerak parabol. Misalnya bendanya misalnya kayak ini nih, contohnya kayak ini. Benda ketika berada di sini. Nah, awalnya kan tadi dari sini. Kan awalnya dari sini awalnya. Nah, ketika benda berada di sini, posisi mendatarnya adalah dari sini sampai sini saja. Tapi posisi vertikalnya adalah dari sini sampai sini. Ini namanya Y, ini namanya X. Gitu. Dan ini adalah pada waktu tertentu. Nah, sehingga di sini disebut koordinat terhadap sumbu X adalah nilainya ini, terhadap sumbu Y adalah nilainya ini. Itu yang disebut dengan posisi atau jarak atau koordinat lah. Gitu. Atau misalnya tunggu ya. Misalnya bendanya berada di sini. Dalam waktu 2 detik bendanya berada di sini. Berapa jaraknya atau posisinya? Nah, ada 2. Kalau jarak terhadap sumbu X berarti dari sini sampai sini saja. Tapi kalau jarak terhadap sumbu Y berarti ini. Gitu. Nah, itulah disebut orang dalam jarak atau posisi. Karena dia 2 dimensi, berarti terhadap sumbu X horizontal, terhadap sumbu Y vertikal. Nah, 3 sudah ya. 3 variabel sudah. Ada kecepatan awal, kecepatan pada waktu tertentu. Yang ketiga adalah posisi atau koordinat. Ada lagi. Namanya adalah tinggi maksimum. Tinggi maksimum yang bisa dicapai. Kenapa di sini ada tinggi maksimum? Coba kita lihat geraknya. Anggaplah di sini posisi A, si benda
Di sini adalah posisi B, si benda. Nah, di sini adalah anggaplah posisi C, benda. Bendanya yang biru tadi ya. Nah, jadi kan benda terbang dari sini sampai C. Nah, ketika di posisi B, ini adalah posisi tertingginya. Benda itu memiliki posisi tertinggi karena geraknya setengah lingkaran atau gerak parabol. Jadi ketika di sini, ketika di posisi B, benda itu berada di posisi tertinggi. Nah, ketika diukur dari dasar, dinamakan tinggi maksimum atau H maksimum, Hmax. Tapi diukur dari dasar. Nah, cara mencarinya H maksimum, tinggi maksimum, kecepatan awal kuadrat dikali sin kuadrat dari sudut elevasi tadi dibagi dengan 2 dikali gravitasi. Itu untuk mencari tinggi maksimum. Nah, sekarang ada lagi namanya jarak terjauh. Kenapa jarak terjauh? Ini kan gerak parabol dari A ke B ke C. Dari dasar ke B adalah tinggi maksimum. Tapi kalau dari titik A sampai titik C, ini adalah jarak mendatar terjauh. Jarak mendatar terjauh. Ya kan? Atau jarak horizontal terjauh. Dari titik A sampai titik C. Ya kan? Nah, bisa disebut orang dengan Rmax. Terserah. Atau Smax terserah. Yang penting jarak mendatar terjauh. Jarak mendatar terjauh. Biasanya aku menyimpulkannya adalah R max. Caranya adalah V0 kuadrat dikali sin sudutnya dikali 2 per G. Nah, ini variabel yang keempat. Keempat ke kelima, ya kan? Tadi kan ada kecepatan awal, ada kecepatan pada waktu tertentu, ada posisi, ada tinggi maksimum, ada jarak mendatar terjauh. Setelah itu, ada lagi namanya waktu. Waktu dalam gerak parabola adalah waktu yang ditempuh dari titik A ke titik tertinggi, yaitu titik B, atau dari titik A ke titik C, atau namanya adalah jarak terjauh. Ada trouble ya. Koneksinya ada trouble. Nah, ulang ya. Jadi waktu, ada lagi variabel waktu dalam gerak parabola. Waktu yang dimaksud adalah waktu dari titik awal ke titik tertinggi, berarti titik B. Atau dari titik awal ke jarak mendatar terjauh, berarti titik C. Nah, jadi waktunya itu bisa waktu dari A sampai B, itu berarti waktu untuk menempuh tinggi maksimum atau ketinggian maksimumnya. Atau waktu dari titik A ke titik C. Nah, itu berarti disebut waktu untuk menempuh jarak terjauh. Nah, tapi yang perlu kalian ingat, waktu dari dasar ke titik B atau waktu dari dasar ke tinggi maksimum, itu nilainya sama dengan waktu dari tinggi maksimum ke titik C. Ulang ya. Kan tadi waktu ada 2 kan. Waktu dari awal ke tinggi maksimum dan waktu dari awal ke jarak terjauh yaitu titik C. Nah, cuman waktu dari awal ke tinggi maksimum dan waktu dari tinggi maksimum ke titik akhir itu nilainya sama. Sehingga kalau aku tulis T dari titik A ke titik B itu nilainya sama dengan waktu dari titik B ke titik C. Paham ya? Nah, sehingga kata-katanya kayak ini. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar tadi, waktu dari titik A ke titik B. Ya kan? Coba kita lihat kembali. Berarti kan waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu adalah waktu dari titik A ke titik B, ya enggak? Nah, sehingga didapatlah rumus waktu dari titik A ke titik B itu nilainya adalah V0 dikali sin theta per G. Kalau V0-nya diketahui, sudutnya diketahui. Tapi bisa juga ketika V0-nya kada diketahui, ketika V0-nya tidak diketahui itu, nah, kita memakai rumus akar 2 dikali
H per G. H itu apa? H itu adalah H maksimumnya atau tinggi maksimumnya. Boleh. Atau tinggi dari dasar ke titik B. Tinggi maksimum lah intinya. Kalau yang diketahuinya adalah tinggi maksimumnya. Tapi kalau V0 dan sudutnya diketahui, kita pakai rumus yang pertama. Ini adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, bagaimana kalau kita mencari waktu untuk mencapai jarak mendatar terjauh? Nah, tadi kan kalau dari untuk mencapai tinggi maksimum kan berarti kan dari titik A ke titik B. Tapi kalau kita untuk mencari jarak mendatar terjauh itu bukan dari titik A ke titik C. Nah, tinggal kita kali 2. Kenapa? Karena waktu dari A ke B sama dengan waktu dari B ke C. Berarti tinggal kita kali 2. Berarti caranya adalah waktu dari A ke C nilainya adalah sama dengan 2 kali waktu dari A ke B. Gitu. Tinggal kali 2 nilainya. Nilai waktu dari A ke B itu tinggal dikali 2. Nah, inilah gerak parabola. Jadi ada berapa variabel? Ada satu, ada beberapa variabel. Ada variabel kecepatan awal, ada variabel kecepatan pada waktu tertentu, ada variabel posisi atau jarak atau koordinat terhadap sumbu X, sumbu Y, ada tinggi maksimum, ada jarak mendatar terjauh, dan waktu. Nah, ini gerak parabol. Bagaimana kalau kita contoh soal? Misalnya contoh soal nomor 9 ya. Oke. Nah, contoh soal nomor 9. Tunggu ya, aku perbesar kanvasnya dulu. Oke. Nah, nomor 9, gerak parabol, kita perbesar lagi set. Nah, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasinya 53 derajat dan kecepatan awalnya adalah 100. Jadi yang 100 itu adalah V0-nya ya. Jadi kecepatan awalnya adalah 100. Ini kecepatan awal. Dan ini adalah sudut elevasinya. Nah, yang ditanyakannya adalah kecepatan peluru. Nah, ini kan bukan kecepatan awal ditanyakannya, tapi kecepatan aja. Jadilah beda ya. Bilanya kecepatan awal berarti V0. Bilanya kecepatan seperti ini kan kecepatan aja. Berarti ini kecepatan yang V aja. Atau kecepatan pada waktu tertentu. Cuman pertanyaannya adalah kecepatan peluru di titik tertinggi. Nah, berarti yang ditanyakannya adalah kecepatan di titik B sini. Ditanyakan kecepatan di titik tertinggi, berarti kecepatan di titik B. Nah, ketika di titik B, kecepatannya itu cuma 1. Tadi kan kalau gerak parabolnya kan gerak 2 dimensi. Terhadap sumbu X ada, terhadap sumbu Y ada. Nah, cuman karena dia ditanyakannya di titik B atau di titik tertinggi atau di puncak, kecepatannya itu cuma ada 1, yaitu kecepatan pada sumbu X saja. Nah, jadi kalau di titik puncak sini atau di titik tertinggi, kecepatannya cuma ada 1, yaitu kecepatan pada sumbu X saja. Karena kecepatan pada sumbu Y itu bernilai 0 ketika di puncak. Ulang ya, kan gerak parabola kan gerak 2 dimensi. Nah, kecepatan kan 2 macam. Kecepatan terhadap dimensi X atau Vx, kecepatan terhadap dimensi Y atau Vy. Nah, tapi ketika di posisi tertinggi atau di puncak, nah di titik B nih, nah, kecepatan terhadap sumbu Y itu 0. Karena kalau kita melihat gerak itu, kalau misalnya kita melempar benda ke atas, ketika di posisi teratas, benda itu berhenti sejenak. Artinya kecepatan terhadap vertikal atau kecepatan terhadap tegak atau Vy itu kadada. Yang ada cuma kecepatan terhadap mendatar. Nah, nilainya tadi kan kalau kita cari nilai Vx adalah V0 cos berapa sudut elevasinya. Nah, jadi ketika di titik puncak, yang ada kecepatan cuma kecepatan ini saja. Terhadap sumbu Y dia 0. Sehingga kalau kita lihat pertanyaannya,
yang nomor A ditanyakannya kecepatan peluru di titik tertinggi. Di titik tertinggi cuma ada Vx di titik tertinggi. Dengan rumusnya adalah V0 dikali cos theta. Nah, tinggal kita masukkan. V0-nya sudah tahu 100. Ya kan? Cos-nya 53. Cos 53. Cos 53 nilainya adalah cos 53 itu nilainya adalah 0,6. Ya kan? Pembulatan dalam fisika ya, karena kan dalam fisika sudut 53 dan 37 itu istimewa. Kalau kita mencari sin 53 nilainya kan 0,8. Pembulatan ya, kalau kamu di kalkulator sebenarnya tidak sampai sih 0,8. Tapi di dalam fisika diistimewakan. Kalau kita mencari cos 53 berarti kan nilainya adalah 0,6. Kebalikannya adalah 37. Berarti kan kalau kita kebalikannya 37 berarti sinnya adalah 0,6. Cosnya 0,8. Oke. Nah, sehingga kita dapat kecepatan di titik tertinggi atau di puncaknya nilainya adalah 60. Nah, meter per second. Ini kecepatan terhadap sumbu X ya. Jadi ini kecepatan terhadap sumbu X atau kecepatan mendatar. Karena kecepatan pada Vy-nya bernilai 0 di titik tertinggi. Nah, ya kan? 60 saja. Sekarang yang B. Yang B adalah jarak terjauh yang ditempuh. Atau Rmax tadi namanya. Nah, kalau kita lihat gambarnya tadi kan berarti jarak terjauh itu dari posisi A ke posisi C. Ya kan? Nah, kalau titik tertinggi berarti dari dasar sini ke titik B. Kalau jarak terjauh dari awal ke C. Atau dari sini ke sini. Nah, itu kalau mencari jarak terjauh. Oke. Yang B mencari jarak terjauh. Berarti caranya adalah V0 kuadrat dikali sin. Nah, ini kalau jarak terjauh itu sinnya sudutnya dikali 2 per G. Nah, gitu. Tapi kan kalau jarak terjauh ini rumusnya kalau tinggi maksimum kan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Oke. Tinggal kita masukkan nilainya. Kita sudah tahu nih. Kecepatan awalnya adalah 100, ya kan? 100 kuadrat. Sudutnya adalah 53. Berarti kan sin 53 kali 2 berapa ya? 53 kali 2 106 ya. 106 ya kan, 2 kali 53. Per gravitasinya adalah 10. Ini pembulatan aja ya kita ya. Yang 100 kuadrat 10.000 bagi 10 bagi 1.000 ya kan. Sudut sin 2 kali 53 ini kan menjadi sudutnya adalah sin 106 derajat. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bulatkan sin 106 itu nilainya adalah 96. 0,96. Nah, jadi nilainya adalah 0,96. Jadi kalau kita teruskan 100 kuadrat 10.000 bagi 10 berarti kan 1.000 ya, kalau kita kali sin 106 tadi adalah 0,96. Maka kita dapat hasilnya adalah 960 meter. Jarak terjauh yang bisa ditempuhnya. Ini namanya adalah jarak terjauh. Nah, yang C ini dia mencari tinggi maksimum. Karena pertanyaannya tinggi apa titik tertinggi. Nah, jadi yang C ini dia mencari tinggi maksimum atau titik tertingginya. Coba kita lihat tadi gambarnya. Berarti kan ditanyakannya adalah posisi dari dasar sini ke B atau hamaxnya ya. Apa tadi rumus hamax ya? Kita lihat rumus. Nah, kan nih V0 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, kalau ini sinnya dikuadratkan dulu. Nah, kalau yang jarak terjauh tadi sudutnya dikali 2 baru dicari sinnya. Kalau yang ini kita cari sinnya dulu baru kuadratkan. Beda ya. Jadi sin kuadrat theta dengan sin 2 theta itu berbeda. Kalau yang paham matematika pasti bisa tuh. Oke, kita lanjut soalnya.
Jadi H max-nya, nah, tinggi maksimumnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita masukkan nilainya. Tadi kecepatan awalnya adalah 100, ya kan? Kuadrat. Sin kuadrat, sudutnya adalah 53. Caranya, kita cari sinnya dulu, baru kita kuadratkan. Per 2 kali 10. Oke, kalau kita teruskan, berarti kan 10 kuadrat, 100 kuadrat nih, kalau kita coret dengan 10, sisanya 1000 ya. 10 di bawah. Jadi kan 1000. Nah, sin 53 kan 0,8. Baru kita kuadratkan. Nah, itu ya. Jadi sin kuadrat itu cari sinnya dulu. Sin 53 kan 0,8. Baru kita kuadratkan. Per 2 ya kan. 0,8 itu kuadrat 0,64. 0,64 kalau kita bagi 2, 0,32. 0,32. Berarti 1000. 0,64 bagi 2 tadi baru 0,32 ya. 0,32. Sehingga hasilnya adalah 320 meter. Nah, inilah tinggi maksimum geraknya. Jadi kalau kita bikinkan gerak kembali, benda di sini awalnya, ini adalah tanahnya, sehingga geraknya seperti ini. Set. Oke, sampai di ujung sini. Nah, di sini adalah posisi tertingginya. Nah, tadi kan kita dapat nilai ketinggian maksimumnya atau posisi tertingginya adalah 320 meter. Dan jarak jangkauan mendatar terjauhnya adalah 960 meter. Di mana sudut elevasinya adalah 53 derajat dengan kecepatan landas awalnya 100 meter per sekon. Gampang ya? Nah, inilah gerak parabola. Kalau ada paham, tanyakan aja dulu. Kalau mau di-capture, capture aja dulu. Bisa ya? Ini soal nomor 9 dengan materinya yang ini tadi. Nah, kalau mau di-capture silahkan. Kalau ada paham, silahkan tanyakan. Kita berapa orang ya? Ada lumayan, 9 orang. Kalau ada paham, tanyakan aja. Sebelum kita lanjut soal berikutnya. Kita hari ini bahas gerak parabola saja. Selain soal yang ini, kita soal aplikasinya. Oke, bisa ya? Kalau ada yang ditanyakan, kita lanjut. Kita lanjut ke contoh soal aplikasi gerak parabol. Karena memang gerak parabol itu cuma kecepatan awal diketahui dan sudut elevasinya diketahui, bisa kita mencari keseluruhan. Nah, ini kan yang belum dicari, kecepatan awal belum dicari keduanya. Maksudnya kecepatan awal terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Habis itu ini kan yang sudah dicari cuma kecepatan di titik tertinggi. Nah, dia belum mencari kecepatan pada waktu tertentu. Nah, sedangkan kecepatan pada waktu tertentu kan tadi dua macam ya kan, Vx dan Vy. Habis itu ada lagi posisi pada waktu tertentu ya kan. Coba kalau kita teruskan ya, soal nomor 9 kita teruskan. Cuman pertanyaannya aku tambahi. Masih tentang nomor 9, cuma pertanyaannya aku tambahi. Anggaplah yang D. Nah, ternyata misalnya D ini adalah ditanyakannya waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum. Nah, misalnya aku tandai ya. Jadi yang gambar yang ini tadi aku tandai misalnya di sini adalah posisi A misalnya, di sini adalah titik B, di sini misalnya ada titik C. Jadi kalau aku tanya waktu untuk mencapai tinggi maksimum, berarti kan waktu dari titik A ke titik B, ya kan? Karena kan dari awal adalah titik A, tinggi maksimumnya adalah titik B. Nah, ingat tadi rumusnya apa? Waktu untuk mencapai tinggi maksimum, nah ini kan, nah ada dua. Bisa kita pakai V0 sin theta per G, atau kalau tinggi maksimum sudah diketahui, bisa juga menggunakan 2H
per G. Hanya adalah tinggi maksimumnya. Kita terserah mau gunanya ini atau ini terserah. Kita gunakan yang pertama aja ya, V0 sin theta per G. Nah, jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau waktu dari titik A tadi ke titik B, kita pakai rumus pertama, V0 sin theta per G. Ya kan? Nah, sehingga kalau kita mencari waktu untuk dari awal sampai ke tinggi maksimum atau dari titik A ke titik B, V0-nya adalah 100. Jangan pakai kuadrat ya. Sin-nya adalah 53. Sin 53 berapa tadi? Sin 53 adalah 0,8. Jadi 53 dan 37 istimewa ya dalam fisika ya. Nah nih. Jadi sin 53 0,8, cos-nya 0,6. Kalau 37 kebalikannya, sin 37 0,6, cos-nya 0,8. Istimewa dalam fisika. Kalau matematika mungkin tidak tuh. Karena aslinya berkoma, bukan pembulatan seperti ini. Per 10 ya kan. Berarti waktu untuk mencapai tinggi maksimum adalah 8 detik atau 8 sekon. Nah, jadi waktu dari A ke B adalah 8 sekon. Tapi kan tadi sudah kau jelaskan, waktu dari awal ke tinggi maksimum itu sama dengan waktu dari tinggi maksimum ke titik C atau ke jarak terjauh. Sehingga kalau waktu dari A ke B adalah 8 sekon, maka waktu dari titik B ke titik C itu juga 8 sekon. Sama ya. Nah, Bapak ulang ya. Jadi waktu dari A ke B adalah kita dapat 8 sekon, berarti waktu dari B ke C juga 8 sekon. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini, waktu untuk mencapai jarak mendatar terjauh. Nah, tinggal kita kali 2. Berarti kan yang ditanyakan adalah waktu dari titik A ke titik C. Caranya gimana? Tinggal kita kali 2 nilai yang tadi ya kan? Karena kan jarak dari waktu dari A ke B sama dengan waktu dari B ke C. Sehingga waktunya adalah 16 sekon. Gitu. Bisa ya? Kalau ada bang, tanyakan aja dulu. Nah, waktu sudah, tinggi maksimum sudah, jarak terjauhnya pun sudah. Nah, sekarang kita ke soal aplikasi ya. Soal aplikasi gerak parabol. Satu soal lagi. Nanti Bapak share ininya. Nah, kita ambil soal aplikasi nomor 12. Nah, jadi yang Bapak ambil adalah soal aplikasi nomor 12. Ini ya, nomor 12. Ini adalah soal gerak parabol tentang aplikasinya. Nah, jadi kalau Bapak gambarkan kembali, oke, Bapak gambarkan kembali. Oke. Nah, ini kan airnya tadi, air sungainya ya kan? Di sini tadi mobilnya. Kita ganti ya, misalnya jalan bola. Nah, bola ke sini. Di mana jarak airnya adalah berapa ya jarak airnya tadi? 4 meter. 4 meter. Habis itu ketinggiannya diukurnya dari sini ya, sampai sini. Nah, ketinggiannya atau H-nya. Nilainya adalah 15 cm. 15 cm atau jadikan meter 0,15 meter ya kan. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan. Berapa sih kecepatan minimal benda ini supaya bisa melewati genangan air selebar 4 meter dengan ketinggian dia melompat 0,15 meter. Yang ditanya adalah V. Sejatinya, kalau kita mencari V, caranya adalah jarak bagi waktu. Ya kan? Sejatinya seperti ini. Kalau kita mencari V adalah jarak dibagi waktu. Nah, permasalahannya jaraknya sudah ada.
Oke, jaraknya sudah ada. Permasalahannya waktu untuk mencapai dari ketinggian 0,15 dengan jarak lebar yang harus dia lompati adalah 4 meter, belum tahu. Nah, disinilah kita gunakan aplikasi gerak parabol. Karena ini dianggap gerak setengah parabol. Ya kan, gerak setengah parabol. Kalau gerak parabol kan berarti kayak ini. Nah, ya kan? Jadi kita apa namanya? Kita ambil gerak setengah parabol. Waktu untuk mencari setengah gerak waktu untuk mencari gerak setengah parabol. Coba kita lihat yang tadi. Kita lihat yang materi sebelumnya tadi. Nah, oke, yang kutuliskan rumusnya ya. Set. Nah, ini waktu dari A ke B. Nah, waktu dari A ke B sama dengan waktu dari B ke C. Maksudnya apa? Waktu dari A ke B itu sama dengan B ke C. Sedangkan soal tadi adalah waktu dari B ke C, ya kan? Karena anggaplah genangan airnya di sini. Nah, jadi yang kita perlukan adalah waktu dari B ke C saja. Nah, waktu dari B ke C rumusnya sama dengan waktu dari A ke B, yaitu V0 sin theta per G atau 2 kali H per G. Nah, di soal itu tidak ada V0, tidak ada sudut. Yang ada adalah ketinggian. Maka yang kita pakai adalah rumus yang kedua. Karena di soal tadi kada ada V0-nya, kada ada sinnya, sudutnya. Ya ada ketinggian. Jadi kita pakai rumus kedua. Sehingga kalau kita mencari waktu dari dia melompat sampai ke titik sini, ya kan, supaya jangan kena air. Nah, kita pakai rumus yang T sama dengan akar 2H per G, di mana H-nya adalah 0,15, harus meter ya. Jadi kan 2 dikali 0,15 per 10. 2 kali 0,15 0,3 ya. Berarti kalau kita teruskan 0,03 sekon. Nah, kalau diakarkan ya Allah. Oke. Nah, tinggal kita masukkan. Berarti waktunya adalah akar 0,03. Kalau kita teruskan, kita kali akar sekawan. Berarti kali 0,03 per 0,03. Benar loh? Coba kita cek dulu. Nah, benar. Jadi kalau kita teruskan nilainya, berarti kan 4 akar 0,03 per 0,03 kali 0,3 akarnya adalah jadi 0,03. Jadi kalau Bapak teruskan, kecepatan minimum yang harus dia tempuh supaya bisa melompati lebar sungai 4 meter dan ketinggian 15 cm, berarti adalah 400 bagi 3, sekitar situlah, berarti 400 per 3, akar 0,03 meter per sekon. Memang ini soalnya adalah soal esai. Dia tidak mencari nilai, dia dikasih tahu caranya saja. Kenapa sih didapat cara? Caranya adalah V dikali 2H per G. Nah, pas lagi tadi dulu. Nah, di sini kan rumus X ya. Nah, ini kan rumus X. X sama dengan V dikali akar 2H per G. Yang kita cari adalah V-nya. Makanya Bapak tulis X per akar 2H per G. Sama ya. Nah, ini kan akar 2H per G-nya. Ini langsung memasukkan nilainya. Nah, jadi poinnya adalah dari soal yang nomor 12 ini tadi adalah gerak dari sini ke sini itu adalah gerak. Nah, salah. Maksudnya gerak dari sini ke sini ya. Nah, ini adalah gerak setengah parabol. Dia mencari kecepatan minimum. Kalau X adalah V kali T, berarti kalau kita mencari V adalah X per T, di mana T yang kita pakai dari sini sampai ke sini adalah gerak setengah parabol, yaitu yang ini, rumus yang kedua, di mana T kan ada 2 macam, tapi kita pakai yang ada ketinggian, berarti akar 2H per G. Nah, ini adalah soal aplikasi gerak parabol. Bisa ya? Kalau ada paham, tanyakan aja dulu. Biar aja nilainya kurang struck, karena memang nilainya kada bagus, tapi yang penting paham caranya. Kalau ada paham, tanyakan dulu. Selesai sudah kita. Nah, jika ada satu banyak, berarti kita bab ini selesai ya. Sudah 3 pertemuan tuh di bab ini.
Kalau ada bahan tanyakan dulu atau mau di-capture. Kalau mau meng-capture rumusnya, mana tadi rumusnya? Rumusnya ini, kalau misalnya, memang di buku kalian sudah ada rumusnya, kalau aku ini kan aku bagi tuh nah. Pertama kan jarakku variabel pada gerak parabola itu adalah ada kecepatan awal, v0. Tapi karena dia gerak 2 dimensi, berarti v0-nya terhadap sumbu x ada, terhadap sumbu y ada kecepatan awal, ya, v0. Nah, setelah itu ada namanya kecepatan pada saat tertentu. Nah, karena dia di 2 dimensi, ada Vx, ada Vy. Namanya V saja. Nah, yang ketiga adalah posisi. Posisi itu boleh kamu sebut posisi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, atau jarak mendatar dan jarak tegak, boleh terserah. Jarak mendatar namanya X, jarak vertikal namanya Y. Kenapa ada X, ada Y? Karena kan 2 dimensi. Nah, selanjutnya adalah tinggi maksimum. Habis itu, jarak mendatar terjauh. Dan yang terakhir adalah waktu. Tapi waktu 2 ya. Waktu dari titik A ke titik B atau mencapai tinggi maksimum. Habis itu waktu dari titik A ke titik C atau jarak mendatar terjauh. Jarak mendatar terjauh ini kadang-kadang bisa juga disebutnya adalah waktu terbang. Waktu terbang. Jadi waktu untuk mencapai jarak mendatar terjauh itu kadang-kadang disebutnya waktu terbang. Kenapa? Karena kan dia terbang dari sini sampai sini. Atau waktu untuk menempuh jarak mendatar terjauh. Caranya adalah waktu dari A ke B tinggal dikali 2 nilainya. Karena kan dari A ke B sama dengan B ke C waktunya. Oke, paham ya? Kalau ada paham, tanyakan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, ini rumus-rumusnya bisa kalian capture atau nanti Bapak share ke grup, maksudnya grup pengajar, nanti pengajar yang di grup itu yang share ke kelas kalian. Nah, ini contoh soalnya nomor 9 dan nomor 12. Oke, tanyakan? Bisa ya? Kalau ada bang, tanyakan dulu sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting adalah masuk di otak kalian. Paham ya? Ada tanyakan? Cek dulu. Bisa ya? Oke, kalau begitu, kalau ada ditanyakan, pembelajaran kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti dikabari siapa tuh yang ngajar fisikanya, apakah Bapak atau mungkin pengajar yang lain. Yang jelas kalau misalnya nanti yang ngajar lagi adalah Bapak, kita lanjut ke paket kedua. Karena memang materi kalian ini adalah gabungan dari kelas 10 sampai kelas 12 dalam satu buku. Jadi kalau bisa Bapak tuh satu paket satu pertemuan. Rasanya ada yang kurang tuh. Jadi satu paket tuh kita bagi beberapa pertemuan karena memang materinya banyak dalam satu paket. Oke, bisa ya? Oke, kalau begitu pembelajaran kita hari ini Bapak akhiri dulu. Terima kasih untuk intentionnya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran online berikutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.